Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wahyu Widodo. Kali ini kita akan membahas Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek pada bahasa pemrograman PHP. Kalau sebelumnya Anda sudah belajar tentang bahasa pemrograman PHP versi prosedural, langkah selanjutnya adalah kita mempelajari bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Bagi Anda yang telah mengambil atau menempuh mata kuliah pemrograman berorientasi objek, sebenarnya tinggal adaptasi saja, jadi mengimplementasikan konsep object oriented programming di dalam bahasa pemrograman PHP. Nah, bahasa pemrograman PHP sendiri itu secara default bukan digunakan untuk object oriented programming. Jadi bahasa pemrograman PHP mulai ada versi object oriented programmingnya mulai versi ke-5. Sebelumnya hanya pemrograman prosedural saja. Nah, kita akan mereview apa itu Object Oriented Programming. Object Oriented Programming adalah sebuah tata cara pembuatan program atau programming paradigma dengan menggunakan konsep objek yang memiliki data, atribut yang menjelaskan tentang objek dan prosedur atau yang dikenal dengan function atau yang disebut juga sebagai metode. Jadi OOP adalah konsep pembuatan program dengan memecah permasalahan dengan menggunakan objek. Lalu apa keuntungannya dibandingkan dengan menggunakan prosedural? Yang pertama, objek dapat digunakan kembali. Jadi misalkan Anda membuat sebuah kelas tersebut itu sebagai kelas parent atau kelas yang sifatnya global, nanti kelas tersebut bisa diinheritkan atau diturunkan untuk membuat sebuah kelas baru yang memiliki sifat yang sama. Nah, itu salah satu karakteristik dari pemrograman berorientasi objek. Kemudian yang kedua adalah mudah di dalam pemeliharaan. Karena sifatnya itu objek dan objek itu modular, apabila terjadi maintenance pada suatu objek, maka tidak akan berpengaruh terhadap objek-objek yang lain karena dibuat secara modular. Selain itu, belajar pemrograman berorientasi objek juga perlu karena misalkan Anda nanti akan melanjutkan belajar menggunakan web framework, seperti yang modern sekarang, paradigma pembuatan website modern menggunakan CodeIgniter, menggunakan Symfony, menggunakan Laravel, semuanya sudah menerapkan konsep object oriented programming. Bahkan di luar itu seperti Drupal atau Anda ingin membuat plugin WordPress itu juga direkomendasikan menguasai konsep object oriented programming. Karena rata-rata hampir semua pembuatan program baru itu sudah menerapkan konsep Object Oriented Programming. Selanjutnya kita akan belajar apa itu kelas. Kelas adalah cetak biru atau blueprint dari sebuah objek. Jadi di dalam PHP penulisan kelas itu diawali dengan keyword kelas, kemudian diikuti dengan nama kelas. Aturan dalam pembuatan nama kelas itu diawali dengan menggunakan huruf besar dan direkomendasikan memiliki arti dari isi kelas tersebut. Misalkan sebagai contoh pegawai dalam bahasa Inggris employees, maka harus membuat penamaan kelas direkomendasikan employees. Jadi jamak. Sebenarnya ini tidak ada aturan, tidak ada kewajiban baku kalau misalkan tidak menggunakan huruf besar maka akan error, tidak. Tetapi ini aturan dasarnya. Kalau suatu saat Anda ingin ikut mengkolaborasi mengembangkan framework, maka harus ada standarisasi penamaan. Seperti penyimpanannya juga menggunakan huruf besar employees, supaya nanti kalau misal Anda migrasi ke framework CodeIgniter, sudah terbiasa misalkan mau membuat controller employees, sudah terbiasa menyimpannya menggunakan huruf awal besar. Nah, aturan penamaan kelas sendiri ini tercantum di sini, Anda bisa kunjungi situsnya. Nah, ini basic coding standard. Nah, di sini udah ada keterangan-keterangan bagaimana cara membuat kelas, bagaimana penamaan sebuah kelas. Kemudian ini naming class juga ada di purephp.net. Di sini ada rekomendasi penamaan kelas. Kemudian di dalam kelas terdapat properti. Nah, properti tersebut bisa berupa sebuah variabel, bisa berupa sebuah metode di dalam sebuah kelas. Nah, sebagai contoh kita akan membuat kelas. Ini di sini ada namanya kelas employees. Di sini ada properti variabel first name, last name, age, kemudian juga ada metode. Metodenya adalah get first name untuk mengetahui untuk mencetak nama depan
get last name untuk mencetak nama akhir, kemudian get age untuk mengetahui usia. Nah, ini kelas. Cara membuat kelas, pertama menggunakan keyword kelas, kemudian spasi diikuti dengan nama kelas. Nama kelasnya menggunakan huruf depan besar, kemudian dilanjutkan nama kelasnya, kurung-kurung awal, dan ditutup dengan kurung-kurung akhir. Nah, ini adalah tubuh kelas. Di dalam tubuh kelas terdapat properti variabel, kemudian terdapat properti metode. Ini kalau dicetak belum menghasilkan apa-apa employees, jadi masih berupa kosong. Tadi sudah disinggung apa itu metode. Metode adalah tindakan yang bisa dilakukan di dalam kelas. Metode pada dasarnya adalah sebuah fungsi yang berada di dalam kelas. Misalkan di dalam kelas employees itu ada get first name. Nah, ini adalah tindakan untuk menampilkan nama depan, get first name. Get last name, tindakan untuk menampilkan nama belakang. Get age, tindakan untuk menampilkan usia. Ini adalah contoh dari metode. Nah, di dalam metode sendiri ada return, yaitu mengembalikan nilai dari metode tersebut. Kemudian cara membuat objek baru dengan keyword new. New itu adalah instansiasi dari sebuah objek kelas bernama employees. Misal web developer. Ini variabel web developer membuat instansiasi dari kelas employees. Cara mengakses properti yang ada di dalam kelas itu menggunakan tanda panah. Kemudian properti first name kita isi misalkan Wahid. Kemudian bagaimana cara menampilkannya? Get first name. Kemudian kelas employees ini bisa lebih dari satu instansiasi ya. Misalkan ini bukan web developer. Bisa lebih dari satu instansiasi. Nah, kemudian apakah ada metode khusus? Ya, kalau yang ini adalah metode umum, jadi seperti first name, last name, get age itu adalah metode umum. Kalau metode khusus di dalam bahasa pemrograman berorientasi objek itu ada dua, yaitu konstruktor dan destruktor. Konstruktor adalah metode khusus yang akan dijalankan secara otomatis pada saat sebuah objek dibuat atau instansiasi, yakni ketika perintah new dijalankan. Konstruktor dibuat menggunakan metode construct. Sebagai contoh, kita akan membuat sebuah konstruktor. Nah, misalkan ini ingin mengisi variabel x di set ke-21 pada bagian konstruktor. Maka nanti Anda tidak perlu mengisi variabel ini karena sudah dijalankan oleh konstruktor. Nah, sebagai contoh, nah, akan tampil usia. Usia tidak dimasukkan karena sudah di-set pada bagian konstruktor. Nah, biasanya untuk inisialisasi library tertentu yang akan digunakan itu biasa menggunakan konstruktor. Kemudian apa itu destruktor? Destruktor biasanya dipakai untuk membersihkan beberapa variabel atau menjalankan proses tertentu sebelum objek dihapus. Jadi destruktor dibuat menggunakan metode destruct. Biasanya destruktor
objek dihapus. Untuk metode konstruktor dan destruktor itu wajib bersifat publik, karena kalau tidak bersifat publik maka dia akan error. Misalkan akan saya set ke privat, maka akan terjadi error. Konstruktor dan destruktor itu harus bersifat publik. Jadi apakah setiap kelas itu harus ada konstruktor? Jawabannya adalah tidak, tergantung yang diinginkan seperti apa. Kalau memang diperlukan maka perlu ada konstruktor, tetapi kalau tidak diperlukan tidak perlu menggunakan konstruktor. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana kalau kelas tersebut itu menggunakan konstruktor yang berparameter. Misalkan sebagai contoh, ini ada last name, saya set di sini last name. Kemudian ini this itu digunakan untuk mengakses variabel. This last name sama dengan last name. Nah, di sini di konstruktor ini membutuhkan argumen, karena di dalam konstruktor sudah diberi last name. Maka proses instansiasi employees di sini juga harus menggunakan last name. Misalkan nama akhirnya adalah ini. Kemudian ini nama akhirnya misalkan Nugroho. Kemudian cara mencetaknya adalah get first name, kemudian di sini dikasih spasi, kemudian di sini diganti last name. Di sini ganti office boy. Dikasih BR. Maka hasilnya ini menggunakan parameter. Jadi kelas yang menggunakan contoh kelas yang menggunakan parameter. Kemudian cara menghapus objek secara manual itu bisa menggunakan unset, jadi unset web developer atau diset ke 0. Tapi kalau secara otomatis seperti tadi saya bilang menggunakan destruktor. Ada destruktornya, maka itu secara otomatis objek tersebut dihapus. Nah, ini urutan cara mengakses objek tadi sudah dijelaskan. Yang pertama adalah buat variabel bertipe objek. Nah, ini variabel bertipe objek namanya web developer, instansiasi dari kelas employees dengan keyword new. Web developer sama dengan new, ini artinya instansiasi dari sebuah kelas. Kemudian nanti cara mengakses properti yang ada di dalam kelas menggunakan tanda panah atau yang disebut sebagai objek operator. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang enkapsulasi sebuah objek. Apa itu enkapsulasi? Enkapsulasi adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengukur properti dan metode dengan cara menyembunyikan alur kerja dari sebuah kelas. Nah, enkapsulasi tersebut di sini ada hak akses public, hak akses protect, kemudian hak akses private. Kalau hak akses public adalah secara default ketika Anda membuat kelas, kalau tidak ditentukan protect dan private, maka secara default itu adalah public. Jadi, ketika diset ke sebuah public, properti atau metode, maka seluruh kode program di luar kelas bisa mengaksesnya termasuk kelas turunan. Sebagai contoh, di sini public, ini sifatnya public, maka Anda dapat mengakses dari luar kelas. Misalkan first name, ini kan di dalam kelas. Diakses di luar kelas, maka bisa. Tapi begitu ini di set private, maka dia tidak bisa diakses di luar kelas. Kita akan beralih ke shipper. Nah, sebagai contoh di sini company name. Di sini ada kelas namanya shipper, ada property company name, kemudian ada metode get company name dan get phone. Property company name di sini diset menggunakan protect. Bagaimana Anda ketahui bahwa kalau hak akses protect tidak bisa diakses dari luar kelas, namun bisa diakses oleh kelas itu sendiri atau turunan kelas tersebut. Maksudnya diakses oleh kelas itu sendiri. Di sini di get company name bisa mengakses company name.
Jadi masih di dalam kelas, di dalam kalang kelas ini masih bisa mengakses. Tapi kalau diakses di luar kelas, contohnya seperti ini, maka dia tidak bisa. Nah, ini kan kita coba. Ada keterangan call to undefined method shipper company name. Jadi tidak bisa mengakses ini karena dia sifatnya adalah protect. Kalau kita public, get company name itu di-set ke public. Nah, company name. Kemudian hak akses privat, properti dan metode hanya bisa diakses di kelas itu sendiri. Kelas lain tidak bisa mengakses termasuk kelas turunannya. Nah, bedanya gitu ya. Kalau private dari kelas turunan shipper pun dia tidak akan mengakses. Nah, untuk mempraktekkan private, nanti kita akan membahas pada sesi pewarisan atau inheritance, karena kita akan mempraktekkan membuat sebuah kelas turunan.